Ketua KPK Firly Bahuri dijadwalkan menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan Firly dilakukan di Barreskrim Mabes Polri pada Selasa pukul 10 pagi. Namun Firly diduga sudah tiba di Mabes Polri melalui pintu Rupatama pada pukul 9.40 dengan menggunakan mobil Toyota Camry. Hari ini penyidik di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk mengetahui perkembangannya sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat siang Iwan. Iwan, informasinya pukul 10 tadi Firly sudah tiba, tapi semua rekan media tidak bisa mendapatkan informasi bahkan gambar terkait dengan hal ini. Apa yang menarik bisa Anda informasikan terkait dengan pemeriksaan yang tertutup? Adakah perkembangan mengenai pemeriksaan hari ini? Ya baik, terima kasih Yuda, dan betul sekali memang Firly Bahuri sudah tiba di Mabes Polri ini sekitar pukul 9.30 tadi, dan memang ia tiba dan ia bisa mengecoh kami para wartawan yang awalnya direncanakan bahwa Firly Bahuri ini akan diperiksa di gedung Barreskrim yang letaknya ada sekitar 100 meter di belakang saya. Namun ternyata ia tiba dan diterima langsung oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri itu di gedung Rupatama atau di gedung utama. Gedung Rupatama ini adalah tempat berkantornya Kapolri ataupun Wakapolri ataupun pejabat-pejabat utama di Mabes Polri ini. Dan salah satu bukti bahwa Firly Bahuri telah tiba adalah mobil yang biasa ia kenakan ini, yaitu dengan nomor polisi B1990 RFP. Ini adalah kendaraan yang biasa dipakai Firly Bahuri. Oleh karena itu kita semua menduga dan memang sudah dipastikan juga bahwa Firly Bahuri telah tiba di Mabes Polri dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Dan pemeriksaan sendiri selain dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya juga disupervisi oleh Barreskrim Mabes Polri, karena memang ada perintah dari Kapolri juga untuk agar kasus ini benar-benar mendapatkan atensi ataupun mendapatkan perhatian dari Mabes Polri. Dan sampai saat ini Firly sendiri masih menjalani pemeriksaan, kabar yang kami dengar seperti itu, dan mungkin sekitar sampai sore nanti masih akan terus menjalani pemeriksaan. Dan jika kita melihat kasusnya, memang kasus Firly Bahuri ini mulai mencuat ketika awalnya KPK menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, dan kemudian Syahrul Yassin Limpo melawan seperti itu dengan menyatakan bahwa ia pernah diperas oleh Firly Bahuri. Dan memang kemudian juga beredar foto-foto pertemuan antara mantan Menteri Pertanian juga dengan Firly di sebuah tempat olahraga, tempat badminton di Jakarta. Dan kabarnya di tempat tersebut mantan Menteri Pertanian tersebut menyerahkan uang sebanyak 1 miliar rupiah kepada Firly Bahuri dari beberapa miliar yang diminta oleh Firly. Namun itu semua masih harus dibuktikan tentunya, karena itu kepentingan Firly untuk di sini adalah untuk menjalani pemeriksaan apakah betul telah terjadi penyuapan. Dan dalam penyidikan sebelumnya pihak kepolisian juga telah memeriksa setidaknya ada 52 orang saksi yang diperiksa, itu diantaranya adalah Syahrul Yassin Limpo sendiri, dan kemudian juga ajudan dari Firly, kemudian supir dari Syahrul Yassin Limpo, pegawai KPK, dan pihak-pihak lain yang diduga ikut mengetahui apakah memang betul terjadi transaksi ataupun terjadi pidana penyuapan antara Syahrul Yassin Limpo dan juga kepada Firly Bahuri. Dan walaupun sebenarnya tidak terjadi transaksi, sebenarnya ada kode etik yang dilanggar oleh Firly Bahuri, yaitu pimpinan KPK bertemu dengan orang yang berperkara di KPK seperti itu, karena memang dalam aturannya dalam undang-undang KPK itu pasal 65 dan pasal 36 itu menyebutkan bahwa pimpinan KPK dilarang untuk bertemu dengan orang-orang yang sedang berperkara di KPK. Dan seperti kita ketahui, memang pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian itu diajukan pada sekitar tahun 2021. Sementara pertemuan antara Mentan dengan Firly itu terjadi sekitar tahun 2022. Jadi memang ada juga pelanggaran etik yang dilakukan oleh pihak KPK seperti itu. Dan sampai saat ini kami masih terus menunggu hasil pemeriksaan. Walaupun nanti juga kami juga mungkin akan mengkonfirmasi kepada penyidik juga terkait dengan apa saja materi pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini. Yuda. Baik, Iwan Hermawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.